Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hayuning Sri Setiati Giri Astuti akan menyampaikan tentang laporan dari tugas UAS Biostatistik dengan judul hubungan kepatuhan minum tablet FE dengan kejadian anemia pada remaja putri di SMP. Yang mana latar belakang adalah remaja putri merupakan salah satu kelompok yang rawan menderita anemia, dan prevalensi anemia ini masih cukup tinggi dikarenakan memang kurangnya asupan zat gizi melalui makanan, sementara kebutuhan zat besi relatif tinggi untuk kebutuhan menstruasi di kalangan remaja yang memiliki kesadaran sangat rendah. Dan menurut Survei Nasional Kesehatan Keluarga menyebutkan bahwa angka kejadian anemia di remaja putri antara usia 10 sampai 18 tahun sebesar 57,1%. Rumusan masalah yaitu adalah hubungan antara kepatuhan minum tablet tambah darah dengan kejadian anemia remaja putri. Tujuan dari penelitian ini adalah tujuan umum mengidentifikasi hubungan kepatuhan minum tablet FE dengan kejadian anemia di kelompok remaja putri. Kemudian tujuan khususnya adalah mengidentifikasi karakteristik responden berdasarkan umur, berat badan, menstruasi pertama, dan konsumsi zat besi, menganalisis adakah pengaruh umur dengan anemia, pengaruh berat badan dengan anemia, pengaruh menstruasi pertama dengan anemia, dan pengaruh keteraturan menstruasi dengan kejadian anemia, dan pengaruh sering minum FE dengan anemia. Hipotesis adalah ada hubungan usia dengan kejadian anemia remaja putri, ada hubungan berat badan terhadap anemia, ada hubungan menstruasi pertama dengan kejadian anemia, ada hubungan keteraturan menstruasi dengan kejadian anemia, dan ada hubungan minum tablet tambah darah rutin dengan kejadian anemia di remaja putri. Adapun metode penelitian adalah jenis penelitian menggunakan berjenis analitik korelasional dengan pendekatan penelitian cross-seksional. Populasi sampel mengambil 50 sampel remaja putri yang memenuhi kriteria, kemudian dengan definisi operasional dari variabel dependen dan independennya. Dependennya anemia merupakan suatu kejadian anemia pada remaja putri siswa SMP dengan cara ukur dan alat ukurnya pemeriksaan tes hitung darah lengkap dengan mengukur jumlah ukuran volume jumlah hemoglobin pada sel darah merah. Hasil ukurnya adalah apabila kurang dari 12 kriteria kategori anemia dan lebih dari 12 kategori tidak anemia dengan skala ordinal. Variabel independennya adalah umur, merupakan usia dengan cara observasi, hasilnya 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun, dan skalanya ordinal. Kemudian pada menstruasi adalah menstruasi pertama kali siswa remaja putri di SMP, kemudian dengan menggunakan wawancara observasi dan hasil ukurnya dengan angka 1 kurang sama dengan 10 tahun, angka 2 lebih sama dengan 11 tahun, dan skala ordinal. Keteraturan ini adalah keteraturan menstruasi di siswa remaja putri di SMP. Cara ukur dan alat ukurnya dengan wawancara dan observasi. Hasil ukurnya adalah angka 1 dengan kriteria teratur dan 2 tidak teratur dengan skala ordinal. Kepatuhan di sini adalah kepatuhan minum tablet FE bagi remaja putri di SMP. Cara ukur dan alat ukurnya dengan wawancara observasi. Hasil ukurnya dengan angka 1, kriteria seminggu sekali minum tablet tambah darah, angka 2 tidak minum sama sekali dengan skala ordinal. Hemoglobin merupakan jumlah hemoglobin di dalam darah siswa remaja putri di SMP. Cara ukur dan alat ukurnya adalah dengan pemeriksaan tes hitung darah lengkap dengan mengukur jumlah ukuran volume dan jumlah hemoglobin pada sel darah merah. Hasil ukurnya kurang dari 12 kriteria anemia dan lebih dari 12 tidak anemia dengan skala ordinal. Adapun data dasar yang bisa kita tampilkan seperti berikut. Dengan 50 sampel remaja putri antara usia 11 sampai 14.
Kemudian hasil penelitian dari analisa univariat atau ini adalah untuk mengetahui karakteristik responden dengan jumlah usia 12 tahun 21 dengan persentase 42, 13 tahun 11 orang dengan persen 22, dengan 14 tahun frekuensinya 18 dengan persentase 36. Kemudian berat badan demikian antara berkisar 34 sampai 48 dengan frekuensi yang bervariasi, dengan jumlah terbanyak ini adalah 42 kg dan 43 kg serta 45 kg dengan 14%. Kemudian dari menstruasi pertama berkisar antara 9 sampai 10 dengan frekuensi 28 persen 56, 11 sampai 12 frekuensi 22 44%. Jadi dan kemudian menstruasi teratur di sini frekuensi 34 itu meliputi 68% dan tidak teratur 16 meliputi 32%. Kemudian yang minum obat FE secara teratur ini seminggu sekali frekuensi 22, persentase 44, tidak pernah 28, persentase 56. Kemudian kejadian anemia di sini adalah frekuensi 21, persentase 42, tidak anemia 29, persentase 58%. Analisa bivariat atau uji J-square-nya adalah untuk mengetahui hubungan dari variabel independen dan variabel dependen. Di sini umur responden diketahui menghasilkan nilai yang tidak berhubungan karena lebih dari 0,05. Dan berat badan juga diketahui tidak nilainya lebih dari 0,05. Kemudian menstruasi pertama ini angkanya lebih juga dari 0,05. Kemudian menstruasi teratur di sini angkanya signifikannya 0,00. Minum obat FE dengan kejadian anemia juga signifikannya adalah 0,00 dan dengan kesimpulan dari uji bivariatnya atau J-square-nya adalah dalam analisa pada umur, berat badan, menstruasi pertama didapat nilai signifikan p-value lebih dari 0,05, maka tidak ada hubungan antara usia, berat badan, dan menstruasi pertama dengan kejadian anemia. Dan pada analisa J-square pada keteraturan menstruasi dan hemoglobin didapat nilai signifikan p-value sebesar 0,000, berarti kurang dari 0,05. Jadi ada hubungan antara keteraturan menstruasi dan hemoglobin, ada hubungan dengan kejadian anemia secara signifikan. Dan ada variabel yang memiliki nilai signifikan p-value kurang dari 0,25, maka variabel keteraturan menstruasi dan nilai hemoglobin dalam analisa bivariat bisa masuk ke tahap analisa multivariat. Dan demikian hasil interpretasi output multivariat atau regresi logistiknya. Meliputi adalah menstruasinya nilainya melebihi 0,05, minum obat FE secara teratur juga lebih dari 0,05, HB-nya juga 0,05. Jadi di sini dalam analisa hasil regresi logistik karena memang digunakan untuk mengetahui hubungan atau pengaruh beberapa variabel independen terhadap variabel dependen. Selain itu untuk mengetahui variabel yang paling dominan terhadap variabel dependen. Dan hasil pada menstruasi teratur, minum FE dan hemoglobin signifikan p-value pada regresi logistik di sini adalah 0,999, berarti lebih besar dari 0,05. Jadi tidak ada berhubungan beberapa variabel dengan kejadian anemia. Dari kesimpulan dari yang dihasilkan dari uji analitiknya disimpulkan adalah penelitian dan pembahasan di dalam uji bivariat
maka dapat diambil kesimpulan bahwa sebagian besar responden berusia 13 tahun, menstruasi pertama, umur 9-12 tahun, siklus menstruasi tidak teratur, dan mengkonsumsi obat mengandung zat besi. Sebagian besar responden patuh dalam mengkonsumsi tablet HB serta responden memiliki HB yang normal, sehingga ada hubungan yang signifikan antara kepatuhan minum tablet HB dengan kejadian anemia. Sehingga diharapkan penelitian lebih lanjut tentang pengaruh penyuluhan dengan cara yang modern dan memanfaatkan teknologi terhadap kepatuhan dan nilai HB, serta menilai pengetahuan responden sebelum dilakukan penyuluhan. Terima kasih, demikian yang bisa saya sampaikan, dan mohon untuk koreksinya. Terima kasih. Akhir salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.